Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, untuk laporan akhir Project Based Learning pada mata kuliah kewirausahaan, saya Intan Nurjayani, NPM 20103051109, kelas 4.02 Pendidikan Biologi, akan membahas terkait KRISCA, yaitu kreasi cangkang kerang estetik sebagai parsel. Dalam pendahuluan terdapat latar belakang, yaitu pemanfaatan cangkang kerang sebagai bahan dasar utama pembuatan aneka kerajinan selain bernilai ekonomis, juga berpotensi untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Cangkang kerang yang dijadikan sebagai bahan dasar memiliki tekstur yang sangat bagus untuk dibentuk menjadi aneka kerajinan tangan. Berdasarkan yang telah dikemukakan, maka penulis kali ini berkeinginan untuk meneliti manfaatan limbah cangkang kerang dalam pembuatan kerajinan untuk parsel estetik. Penelitian ini dilaksanakan dengan bermaksud memperkenalkan agar cermat dalam memanfaatkan limbah dalam sebagai media berkarya. Jika limbah cangkang kerang dibuang terus-menerus tanpa adanya pengolahan yang tepat, maka dapat menimbulkan gangguan keseimbangan yang bisa menyebabkan lingkungan tidak berfungsi seperti semula, dalam arti kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati. Kemudian dalam rumusan masalah yaitu bagaimana karakteristik cangkang kerang, kemudian bagaimana membuat produk dengan keunikan sendiri, dan yang ketiga bagaimana cara mengurangi dan menambah nilai guna limbah cangkang kerang. Kemudian tujuan dari program tersebut yang pertama mengetahui karakteristik cangkang kerang, kemudian mengetahui cara membuat produk dengan cangkang kerang yang memiliki keunikan tersendiri, dan yang ketiga mengurangi dan menambah nilai guna limbah cangkang kerang. Manfaat dari program ini yang pertama bagi mahasiswa yaitu melaksanakan program ini agar merangsang mahasiswa untuk terus berinovasi dan mengembangkan material-material yang dibutuhkan manusia dan ramah lingkungan sehingga dapat menjadi produk yang menguntungkan. Kemudian manfaat bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini masyarakat tidak perlu khawatir dengan penumpukan limbah cangkang kerang. Kemudian tujuan dari program yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dalam mengintegrasikan aktivitas usaha dengan potensi sumber daya alam lokal. Kemudian terwujudnya lingkungan masyarakat pesisir yang kondusif. Dan ketiga sebagai pengembangan produk kreativitas yang telah ada. Selanjutnya yaitu ada gambaran umum rencana usaha. Pada peluang usaha ini bergerak di bidang perdagangan yang menjual berbagai macam jenis parsel yang terbuat dari cangkang kerang yang berkualitas dan estetik, serta melayani pemasaran dalam jumlah yang banyak seperti souvenir dengan berbagai ukuran. Produk yang dibuat selalu mengikuti tren dari masa ke masa. Tentunya sasaran penjualan produk ini adalah anak-anak remaja yang menyukai berbagai benda-benda menarik atau dekorasi-dekorasi yang estetik. Kepada wisatawan domestik yang berkunjung ke beberapa objek wisata dan sebagai jeda mata sebelum menjalankan usaha yang kami rencanakan ini, maka kami harus mempunyai modal usaha. Untuk merencanakan pemasaran, usaha kami mempromosikan dan mendistribusikan produk kami melalui website, sosial media seperti Instagram dan WhatsApp, serta kami akan memasarkan produk ini ke tempat-tempat aksesoris rumah ataupun perlengkapan rumah tangga. Kemudian karakteristik dari produk ini yaitu cangkang kerang laut berfungsi untuk melindungi binatang bertumbuh lunak dalamnya, sehingga binatang ini bisa bertahan hidup di dasar laut meski ada tekanan yang sangat kuat. Cangkang kerang memiliki tekstur yang sangat keras dan bentuk yang beragam. Kerang merupakan nama sekumpulan moluska dwicangkang atau bivalvia dari famili Cardidae. Kulit cangkang yang terbentuk seperti hati, besimetris dan mempunyai tetulang di luar. Kulit kerang memiliki 3 bukaan inhaler, exhaler, dan pedal untuk mengalir air serta untuk mengeluarkan kakinya. Struktur utama pembentukan kerang adalah kalsium karbonat atau kalk, sedangkan bagian penutup lainnya yang lebih halus dibentuk oleh membran kalsium karbonat yang lebih khusus menurut Cleve tahun 1996. Melalui struktur cangkang yang kuat dan rigid, maka sangat memungkinkan bisa diolah menjadi produk. Kemudian strategi promosi yaitu ada word of mouth, memperdagangkan produk di wilayah sekitar dengan menunjukkan berbagai keunggulan, kualitas, dan keunikan produk serta harga-harga produk yang terjangkau. Menurut 1B Marketing Research, 90% konsumen lebih percaya ke rekomendasi produk dari teman atau mulut ke mulut. Word of mouth atau WOM adalah
pernyataan secara personal atau non-personal yang disampaikan oleh orang lain selain organisasi atau service provider kepada konsumen menurut Liptono tahun 2008 nomor 29. Kemudian word of mouth merupakan komunikasi dari mulut ke mulut oleh orang lain mengenai suatu produk. Menurut Suryani tahun 2013 nomor 169. Yang kedua yaitu dengan media sosial. Mempromosikan produk melalui media sosial juga dilakukan bertujuan agar dapat menjangkau lebih luas di pasaran. Pada saat ini, banyak yang memperdagangkan produknya melalui media sosial karena masyarakat sekarang beraktivitas pun tidak jauh dari itu. Oleh karena itu, untuk menarik pelanggan terhadap produk limbah cangkang kerang yaitu dengan mendokumentasikan kemudian mendesain semenarik mungkin. Dengan media sosial, maka dapat menjangkau masyarakat secara luas dan tidak hanya masyarakat sekitar saja. Selanjutnya ada analisis pasar. Gambaran dari peluang usaha atau Krisca ini adalah kreasi limbah cangkang yang dibuat menjadi parsel ataupun pernak-pernik yang menarik dengan harga yang terjangkau, serta promo-promo menarik dan diskon di setiap hari tertentu. Dalam menjalankan bisnis kerajinan Krisca ini adalah meningkatkan kreativitas, keterampilan, dan kualitas produk yang dihasilkan agar konsumen semakin penasaran dengan produk yang ditawarkan, sehingga tidak menutup kemungkinan bila bisnis ini dapat mendatangkan omset penjualan yang cukup besar setiap bulannya. Selanjutnya yaitu metode pelaksanaan. Persiapan tepat dan peralatan produksi itu juga perlu. Produksi Krisca dilakukan di Desa Majalta RT 1 RW 6, Tawangsari, Sukoharjo di Provinsi Jawa Tengah. Lokasi tersebut merupakan tempat tinggal penulis dan produk akan dipasarkan di tempat-tempat wisata dan toko-toko terdekat seperti toko perlengkapan rumah ataupun toko-toko aksesoris. Peralatan produksi yang pertama ada cangkang kerang, yang kedua ada lem, kemudian pewarna atau cat, penggaris dan alat tulis, plastik microwaving atau plastik parcel, tali pita, dan pernak-pernik lainnya. Selanjutnya yaitu proses pembuatan. Yang pertama, cangkang kerang dipilah-pilah sesuai dengan bentuknya. Yang kedua, bersihkan cangkang kerang dengan cara direndam dengan sabun, kemudian dibersihkan menggunakan sikat. Yang ketiga, keringkan cangkang kerang tanpa terpapar sinar matahari secara langsung agar kualitas cangkang kerang tetap terjaga. Yang keempat, setelah kering, bersihkan lagi cangkang kerang dengan menggunakan kain kering, bertujuan untuk memastikan tidak ada kotoran yang tertinggal. Kemudian yang kelima, warnai cangkang kerang dengan menggunakan cat. Apabila produk cangkang kerang ada yang tidak diberi cat, maka bisa langsung untuk dibentuk seperti parcel. Yang ketujuh, membuat bentuk parcel dengan berbagai ukuran, kemudian susun cangkang kerang dengan menggunakan lem. Yang selanjutnya, keringkan parcel yang telah dibuat dengan cara diangin-anginkan saja. Yang terakhir, bungkus parcel dengan plastik microwaving dan tambahkan pernak-pernik seperti pita. Selanjutnya, biaya dan jadwal kegiatan. Berikut adalah daftar biaya yang beberapa bahan yang dikeluarkan. Yang pertama ada cangkang kerang kurang lebih dengan biaya 200.000, kemudian ada lem kurang lebih 20.000. Yang ketiga ada plastik microwaving, di mana setiap plastik mica per satunya itu yaitu 2.000, maka kita akan membutuhkan 5 plastik wrapping kurang lebih yaitu 10.000. Kemudian ada pewarna cat, di mana satu pewarna cat itu berharga 20.000 dan kita kurang lebih membutuhkan 5 yaitu 100.000 rupiah. Yang selanjutnya ada strategi pemasaran. Yang pertama, jenis produk yang ditawarkan yaitu parcel cangkang kerang, kemudian ada pernak-pernik beraneka ragam. Kemudian jadwal kegiatan seperti yang sudah tertera dalam PowerPoint ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.